Shalom, selamat pagi adik-adik. Minggu ini kita tetap ibadah secara online. Minggu ini kita ditemani oleh saya Ibu Isya dan Ibu Diana. Hai. Kak Vio. Hai. Sebelum kita mulai, kita siapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan Kidung Ria ya. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung bergejolak senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa untuk penyertaan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Kau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yosita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 184 dengan judul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Iya, masih tetap sehat walafiat ya. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di ibadah kita online pada pagi yang indah ini. Saya harap supaya tetap kalian dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita merenungkan, mempelajari firman Tuhan pada pagi yang indah ini, ayo adik-adik kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu, mempelajari firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah Tuhan, urapi kami agar kami mampu mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari kitab Yosua. Nah, sudah ketemu? Iya, kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Lumayan panjang ya adik-adik yang akan kita pelajari pada hari ini, tapi kita akan membacanya hanya satu ayat saja. Nanti adik-adik membaca sendiri di rumah yang ayat sisanya. Nah, firman Tuhan hari ini berbunyi demikian, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Demikian firman Tuhan adik-adik, semoga firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini akan tertanam baik di dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini yaitu dari Yosua 23 ayat 1 sampai 6 itu menceritakan tentang bangsa Israel. Lah kita akan mulai belajar firman Tuhan pada saat pembebasan. Ngomong-ngomong adik-adik, hari ini kan kita juga memperingati dalam masih suasana merdeka ya. Merdeka, ya semua ayo merdeka. Nah sama adik-adik, bangsa Israel pada saat itu juga sudah
terbebas dari belenggu perbudakan. Perbudakan siapa yang membuat dia budak? Nah, bangsa Mesir. Nah, bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir lewat Musa. Jadi Tuhan memakai bangsa Israel itu yang dipimpin langsung oleh Musa. Nah, di dalam perjalanannya adik-adik, bangsa Israel ini mengalami banyak sekali masalah, banyak percobaan. Karena mereka juga kurang taat sama Tuhan, kurang patuh sama Tuhan, kurang percaya hidupnya sama Tuhan adik-adik. Makanya di dalam perjalanannya juga tidak semulus yang mereka pikirkan adik-adik. Nah, setelah sampai di tempat tujuan, adik-adik, tujuannya kemana ya? Tuhan membawa mereka itu ya, Tuhan mau membawa bangsa Israel itu. Oh iya, tujuannya ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu di mana adik-adik? Di Kanaan. Nah, setelah mereka sampai di tanah terjanjian itu, tanah Kanaan adik-adik, itu Musa itu sudah tidak kuat, sudah tua. Akhirnya sebelum masuk tanah perjanjian Musa itu meninggal dan digantikan oleh pelayannya yang setia, temannya yang setia, sahabatnya yang setia, yang sungguh-sungguh juga berbakti kepada Tuhan adik-adik. Namanya siapa? Namanya siapa? Lah, Yosua. Lah ini adik-adik, Yosua. Nah, ketika Musa sudah meninggal, Yosua itu yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yaitu Kanaan. Selama Yosua menjadi hakim atas bangsa-bangsa Israel, itu mereka tidak mengalami apapun. Mereka senantiasa di bawah perlindungan Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada mereka adik-adik. Nah, ketika Yosua sudah sepuh, sudah waktunya untuk menghadap kepada Tuhan alias sudah mau meninggal, dia mengumpulkan semua pemimpin bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Nah, ini Yosua ini mengumpulkan semua pemimpin bangsa Israel, bahkan rakyat Israel untuk memberi wejangan. Apa lagi itu wejangan? Nasihat. Nah, nasihat Yosua kepada bangsa Israel pada saat itu adik-adik, supaya tidak meninggalkan Tuhan, supaya senantiasa menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Seperti yang tertulis di dalam ayat 8, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Berpaut itu adik-adik, itu berarti nyantol. Nyantol itu apa ya? Lengket kayak perangko. Kalau kita dekatan itu masih ada jaraknya. Tapi kalau berpaut itu atau nyantol atau lengket kayak perangko itu tidak ada jaraknya. Jadi kita nempel gini. Nah, nempel begini adik-adik ya. Nah, Tuhan itu menghendaki bangsa Israel seperti itu kepada Dia, kepada Tuhan. Supaya di dalam hidupnya senantiasa mendapat berkat, tidak mengalami kesusahan. Nah, Tuhan juga memberi wejangan di sini lewat siapa tadi? Yosua. Nah, begini di ayat 16 itu adik-adik kita baca. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadapmu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Nah, adik-adik, Tuhan itu menghendaki bangsa Israel sama dengan kita. Tuhan itu menghendaki kita itu lengket sama Tuhan adik-adik. Kita itu senantiasa memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi di dalam hidup kita itu adik-adik, Tuhan maunya Dia yang didahulukan adik-adik. Tuhan itu cemburu loh, hati-hati adik-adik ya. Tuhan itu sangat cemburu. Jadi Dia harus nomor satu supaya kamu menjalani hidup itu berkatnya melimpah kepada kamu. Nah adik-adik, firman Tuhan ini luar biasa. Saya harap kalian di rumah di dalam setiap langkah hidup khususnya pada saat kita bangun pagi, nomor satukan Tuhan di dalam hidupmu yaitu dengan cara datang bersyukur melalui
berdoa. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan pada hari ini akan tertanam baik di dalam hati kita. Semoga kita semakin berbuah dan bertumbuh di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah mempelajari, kita sudah mendengarkan, kan? Kita sudah menggumuli firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan merespon firman Tuhan dan sekaligus memberikan persembahan yang telah kita siapkan masing-masing di rumah. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi yang indah ini, kita akan memuji dari Kidung Ria nomor 71. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat pada pagi ini. Ayo ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, karena betapa besar kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam penyertaan-Mu sepanjang hari, hingga pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami dan senantiasa menyertai kami. Ampuni segala kelemahan dan salah serta dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak dan pantas menaikkan segala pujian, segala hormat kepadamu dan doa-doa kami pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu yang telah kami pelajari, semoga itu akan tertanam baik di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, agar kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami semakin tumbuh berkembang hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga ya Bapak, persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, kiranya Engkau berkati agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, serta menjadi pengembangan gereja di mana tempat kami beribadah ya Bapak. Tuhan, kami datang membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak, di mana pandemi COVID-19 yang sungguh memporak-porandakan seluruh dunia, hingga bangsa kami juga tidak luput daripadanya Tuhan saat ini. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Jika Engkau berkenan ya Bapa, biarlah COVID-19 ini boleh berangsur-angsur pulih dan lenyap dari muka bumi ini ya Tuhan, khususnya bangsa kami. Bapa, berkati pemerintahan kami mulai dari presiden sampai ke pelosok-pelosok Tuhan, di dalam menjalankan pemerintahan, kiranya Engkau memberkati agar apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka rancangkan itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Semoga masyarakat kami senantiasa mendapat damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami selalu mulai dari balita, pratama, madya, remaja, juga pemuda ya Tuhan, di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau menaungi kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, di dalam pergumulan kami, di dalam kerinduan kami, di dalam keinginan kami, bahkan cita-cita anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkatilah kami agar di dalam kehidupan kami senantiasa mengandalkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga para pelayan kami yang senantiasa setia melayani kami walau lewat online ya Bapa. Kami percayakan kepada-Mu ya Tuhan, kiranya karunia yang daripada-Mu ya Tuhan di dalam melayani. Mereka sungguh-sungguh dengan bijaksana, dengan baik menyampaikan firman-Mu untuk bekal kami, untuk menjadi kekuatan iman kami. Berkati juga tim multimedia yang tidak pernah lelah mendampingi kami hingga ibadah online secara virtual ini boleh terlaksana dengan baik. Sepanjang hari ini Tuhan, hingga malam nanti hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah minggu ini, mari kita menyanyi Kidung Ria nomor 56, Yesus itulah satu-satunya.
berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, sebelum kita undur dari ibadah kita dan melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita tunduk sejenak, kita mohon berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan dari Allah Bapa, Sang Pencipta, dan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Juru Selamat kita, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita akan berpisah. Jangan lupa jaga kesehatan dan berperilaku hidup sehat. Percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.